Hai semuanya, perkenalkan nama saya Imade Ari Wignana. Saya dari Institut Teknologi Telkom Surabaya dari Prodi Teknologi Informasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teknologi transportasi pada masa kini. Ya, saya menjelaskan ini dengan sebagai ujian tengah semester dengan matkul pengenalan teknologi informasi dan komunikasi. Oke, materi teknologi transportasi sekarang ini adalah materi dari pertemuan ke-6. Nah, saya akan menjelaskan beberapa poin, mungkin secara garis besar, dan saya akan menjelaskan bagaimana komponen-komponen di dalam materi tersebut. Oke, tanpa berlama-lama, kita mulai. Nah, ini isi konten atau apa yang saya bahas dalam PPT kali ini. Yang pertama itu adalah tren teknologi transportasi darat. Ya, bagaimana kereta, transportasi darat itu berkembang. Apa saja inovasi-inovasi di dalamnya. Gitu, seperti kereta, mobil listrik, bus, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu teknologi transportasi udara. Nah, bagaimana komponen-komponen atau apa saja sih yang penting dalam transportasi udara. Ya, fokusnya kita itu di dalam komponen transportasi helikopter ya. Nah, yang ketiga itu tren teknologi transportasi laut. Nah, kita fokus itu bagaimana pengembangan secara transportasi laut dengan tanpa awak ya. Sehingga transportasi laut itu bisa beroperasi secara autonomous atau otomatis yang dikendalikan dari jarak jauh. Nah, keempat itu tantangan perubahan menjadi smart city. Ya, kita tahu sendiri ya, smart city atau pembentukan smart city itu salah satu faktornya yaitu ya transportasi atau aksesibilitas. Bagaimana orang itu berpindah secara cepat dan secara efisien. Gitu. Namun apa saja tantangannya? Ya, kita semua itu tidak hanya berbicara tentang kemudahan ya, pasti ada efek positif dan efek negatifnya. Nah, itu yang kita bahas pada tantangan perubahan menjadi smart city. Nah, sebagai pembuka atau pengenalan ya, kita lihat pada perkembangan setelah industrialisasi ya. Pada tahun 1801 muncul lokomotif uap pertama, di mana industri mesin uap itu sangat-sangat berpengaruh ya bagaimana cikal bakal industri zaman sekarang itu terbentuk ya dari ya zaman mesin uap gitu. Nah, 1867 sepeda motor pertama dengan bahan bakar, di mana bahan bakar itu sudah menjadi komponen paling penting ya, dalam industri saat itu. Nah, 1879 kereta api listrik pertama itu dikembangkan. Bagaimana ya kita mulai dari pemanfaatan listrik ya saat itu benar-benar sangat penting ya, tapi ya pembentukan listrik ya dari bahan bakar juga ya kali itu. Nah, 1926 mulailah inovasi-inovasi seperti bahan bakar cair pertama yang diluncurkan dalam bentuk roket ya. Tapi roket kali itu masih sederhana, belum terlalu komunikatif terhadap mobilisasi. Nah, 1953 kapal digerakkan menggunakan nuklir. Ya, itu pertama kali ya digunakan. Nah, setelah kapal digerakkan menggunakan tenaga nuklir tersebut, itu biasanya ya itu dimanfaatkan dalam medan-medan perang atau negara yang punya pasokan tenaga nuklir yang masif atau besar. Nah, 1975 kita masuk ke negara kita yaitu Indonesia. Yang melihat dengan perkembangan teknologi transportasi, ya Indonesia itu bekerja sama dengan merek transportasi Jepang, yaitu Toyota dengan nama Kijang.
atau kepanjangannya itu kerjasama Indonesia dan Jepang, dipamerkan dan dilanjutkan pada ya generasi pertama yaitu 77, dan 1981 sampai 1996 itu muncullah generasi Toyota Kijang seterusnya gitu. Oke, kita masuk ke teknologi transportasi darat. Yang pertama itu ya MRT ya. MRT ini atau kepanjangannya yaitu Mass Rapid Transit. Jadi transportasi yang rencananya dibangun di bawah tanah dan melayang atau elevated ini, ya tahap awalnya itu berupa mengangkut 1.500 penumpang sekali jalan dan berkapasitas 412.000 orang per hari. Ya, jadi MRT ini sesuai namanya ya, Mass Rapid Transit. Jadi dia memobilisasi bagaimana orang-orang atau masyarakat itu secara besar atau secara masif kapasitasnya. Nah, wujud realisasinya itu ya masih pada kota-kota besar ya seperti Jakarta. Namun kita harap ya MRT ini bisa secara merata ya di kota. Walaupun tidak semua kota ya, karena geografinya itu sangat berpengaruh. Tapi kita harus berharap pada banyak-banyak kota ya muncul di MRT. Nah, wujud realisasi ya, penggunaan teknologi yang ramah lingkungan ya. Karena operasi MRT ini menggunakan tenaga listrik, dan kita tahu kalau namanya transportasi umum itu biasa tujuannya yaitu mengurangi yang namanya penggunaan kendaraan pribadi. Jadinya tingkat polusi pada suatu regional itu bisa turun, ya bisa diminimalisir ya. Ya itu. Yang kedua, penggunaan triple VF inverter untuk elevator, di mana teknologi ini ya dia bisa mengatur penggunaan kumparan listrik agar tidak kelebihan dan tidak kurang ya penggunaan listriknya, sehingga MRT dapat beroperasi secara maksimal. Lampu LED yang dikombinasikan dengan pengereman regeneratif, ya di mana lampu LED pada MRT ya kita tahu itu dipasang menggunakan sensor sehingga pengereman itu bisa dilakukan secara otomatis. Bukan hanya MRT ya, kebanyakan transportasi zaman sekarang itu ya mempunyai sensor-sensor seperti itu. Yang berikutnya, standar keamanan CCTV ya untuk memantau secara real time keadaan dan situasi pada transportasi tersebut. Pintu tepi peron, platform screen door dengan obstacle deflector. Jadi obstacle deflector ini ya dia mengurangi beban massa tumbukan pada transportasi dengan cara membelokkan massa si bobot benda tersebut atau transportasi ya. Menerapkan sistem platform screen door atau PSD yang sudah dibahas sebelumnya, dan menggunakan sistem CBTC atau Communication Based Train Control. Jadi CBTC ini dia mengatur pembukaan dan menutup si platform screen door dari MRT. Nah, kalau kalian tahu ya di stasiun-stasiun MRT itu kan biasanya ada tempat di mana para penumpang mengantri kan. Nah, kita itu tidak tahu nih bagaimana MRT itu berhenti pas dengan pintu yang ada di tempat pengantrian penumpang gitu. Jadinya bagaimana cara membuat kereta MRT ini berhenti tanpa kelewatan stasiun gitu, atau pintunya itu pas di depan penumpang. Nah, biasanya di stasiun itu udah ada sensor di mana mengatur pemberhentian kereta supaya pas titik pemberhentiannya itu di depan tempat penumpang menunggu ya, sehingga penumpang itu tidak harus berjalan jauh lagi ke pintu kereta, sehingga ya nah CBTC itu mengontrol untuk pemberhentian kereta itu, sehingga dia juga mengontrol
pintu kereta itu terbuka dan menutup, sehingga sensor yang terbaca itu masuk ke CBTC dan CBTC memproses untuk titik pengereman atau pemberhentian kereta secara tepat gitu. Nah, kita masuk ke LRT ya, Light Rail Transit. Sesuai namanya, ya, jadi LRT ini mempunyai kapasitas dan mobilisasi yang jauh lebih kecil daripada MRT. Sehingga ya transportasi ini cocok untuk mobilisasi secara pendek ya atau secara minim. Dan ya ongkosnya atau kosnya atau biayanya juga tergolong murah. 3.000 untuk 1 km pertama dan 20.000 untuk jarak terjauh. Nah, yang bedanya di sini yaitu LRT ini menerapkan U-shaped girder atau GOE 3 driverless. Ya, U-shaped girder ini adalah girder khusus untuk LRT. Ya, karena girdernya dia itu bentuknya U. Setelah bentuknya U, selain itu juga dia tipis ya. Sehingga ya penggunaan biayanya itu jauh lebih kecil. Tapi tidak mengurangi efisiensi dari girder LRT itu sendiri. Nah, menerapkan teknologi clamping device untuk menyatukan komponen di dalam transportasi ya. Yang berikutnya LRB, lead core rubber bearing, itu untuk mengatur komponen atau kumparan listrik di dalamnya. Moving block yaitu sistem persinyalan kereta terbaru di mana pusat itu mengontrol sekitar kereta LRT itu secara real time bagaimana keadaannya, sehingga LRT yang satu dan yang lainnya itu tidak bertabrakan dari segi jalur maupun segi jadwal. Nah, KRL komuter lain. Sebenarnya KRL komuter lain ini bukan hal yang baru ya. KRL komuter lain ini dia adalah bagaimana produktivitas itu mau ditingkatkan oleh kereta api Indonesia, sehingga tingkat kapasitas atau tingkat keinginan masyarakat yang ingin naik kereta api itu meningkat setiap tahunnya gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah bagaimana evolusi gambaran kereta cepat zaman sekarang ya. Dimana gambar yang perak itu namanya kereta peluru alfa. Yang kotak kecil di tengah itu namanya maglev Shanghai. Dimana bentuknya ya, seperti kalian lihat itu tidak umum, apalagi kereta peluru alfa. Yaitu tujuannya itu supaya dia mengurangi hambatan angin, supaya dia bisa melaju secara cepat ya sekitar 400-an km per jam. Itu setengahnya pesawat terbang sebagai informasi. Nah, begitu juga dengan maglev Shanghai ya. Nah, mobil listrik. Nah, mobil listrik ini sangat menjadi tren ya di zaman sekarang karena orang-orang banyak pro kontra seperti listrik. Orang bilang stasiun pengecasan atau stasiun charge-nya itu belum terdapat di banyak tempat, pengecasan yang lama gitu. Tapi mobil dengan bahan bakar juga menimbulkan efek polusi atau pencemaran yang serius juga terhadap lingkungan. Nah, mobil listrik ini tujuan diciptakannya mobil listrik agar mengurangi konsumsi bahan bakar minyak ya dengan lama pengecasan sekitar 2-8 jam dengan waktu tempuh mencapai 6 atau jarak jauh tempuh ya itu 60-80 km per jam. Nah, dengan itu ya kita masih menunggu ya upgrade dari kekurangan dari mobil listrik ini dengan pengecasan yang begitu lama. Nah, dari komponennya itu ya kita bahas ada DC converter di mana dia itu mengatur arus dari komponen listrik tersebut. Ada charge port tentu saja ya untuk lubang pengecasan baterai, tentu power electronic controller tentu, dan traction battery pack.
traction battery pack ini dia mengontrol arus listrik dan masuk ke rodanya, keempat rodanya itu, sehingga listrik itu menggerakkan roda. Power inverter, ya, bagaimana energi itu terakumulasi sehingga dayanya itu dapat keluar dan membangkitkan daya energi gerak. Electric traction motor, ya, motor dia menggerakkan komponen yang di dalam transmission dan charger. Nah, charger itu ya komponen terpisah ya harusnya, karena station charge itu memiliki chargernya tersendiri gitu. Nah, merek-merek mobil listrik ini ada banyak ya. Kalau zaman sekarang itu Tesla, ya, terus Audi juga ada. Innobus atau electric bus, ya, memiliki bus listrik yang dikembangkan oleh PT Inka pada tahun 2020. Memiliki jarak tempuh 200 km dalam satu kali pengisian daya dan kecepatan hingga 90 km per jam. Satu kali pengisian daya itu memakan waktu ya 3-4 jam. Nah, sekitar 2020 itu dilakukan upgrade atau tingkatan level penggunaan per tahun, tapi kendaraan listrik bus ini memiliki banyak fitur yang sangat-sangat membantu ya bagi pengemudinya, seperti perangkat blind spot detection, dimana kita tahu ya mengemudikan bus itu tidak mudah karena banyak titik butanya, sehingga bus ini membutuhkan teknologi AI ya sebagai sensor untuk mendeteksi berbagai halangan di sekitar bus atau secara spesifik di titik buta tadi. Nah, yang kedua, perangkat APC yang dapat menghitung jumlah penumpang yang naik secara akurat. Nah, ini semua berhubungan dengan sensor ya. Nah, APC ini biasanya ditaruh di pintu masuk Advanced Driver Assistance System atau ADAS dan indikator AirWatch. Ya, bagaimana driver assistance ini membantu pengemudi sebagai menganalisis jalur atau mengarahkan pengemudi ke jalur yang benar, jalur pintas, dan kondisi jalur yang akan dilalui seperti itu. Nah, yang terakhir itu driver safety monitoring atau DSM. Nah, itu untuk meyakinkan atau mengkonfirmasi keadaan dalam bus itu seperti apa, sehingga keamanan atau situasi dalam bus itu bisa terjaga ya. Nah, kita masuk ke transportasi udara. Nah, transportasi udara itu sangat mengedepankan autonomous atau dimana mengemudikannya itu tanpa awak. Nah, itu membutuhkan AI dan kontrol dari pusat. Seperti ya kita lihat Eurocopter X3, di mana helikopter tercepat di dunia dapat terbang dengan kecepatan 410 km per jam berkat teknologi baling-baling. Dan RQ-4 ini atau Global Hawk merupakan pesawat tanpa awak yang digunakan sebagai alat mata-mata atau sebagai alat militer ya. Nah, tren teknologi transportasi udara itu benar-benar sangat ingin ya melakukan teknologi tanpa awak itu dilakukan secara merata. Sebenarnya pesawat-pesawat konvensional atau Boeing besar 737 itu sebenarnya sudah bisa melakukan pengendalian tanpa awak ya, tapi khusus untuk RQ-4 plane atau pesawat-pesawat tanpa awak dalam dunia militer itu biasanya lebih mengontrol dan lebih scouting, istilahnya scouting secara sensorik, secara manual gitu. Jadinya semuanya serba pelayanan, serba kegiatan, serba melakukan misi itu otomatis atau otonomous gitu. Nah, ini infografik style dari pengendalian kapal ya, pengendalian kapal laut, bagaimana pergerakan
pergerakan kapal itu dilakukan secara otonomus atau secara otomatis. Pengendalian kapal dilakukan tanpa awak konvensional sehingga dapat dikendalikan dari jarak jauh. Memiliki sensor aktif dan non-aktif secara otomatis. Nah, tanpa awak lagi ya di laut. Namun kalau untuk kapal-kapal besar cukup seram ya, kalau cukup ngeri ya kalau nggak ada awak, karena pengendaliannya itu berhubungan dengan medan terjang yang berubah-ubah ya kalau laut, dan sehingga tanpa awak ini masih dikembangkan dalam porsi kecil atau bagian kecil seperti kapal selam atau kapal-kapal pengawasan ya. Nah, seperti yang terdapat pada video yang saya berikan berikut ini. Ini dia. Nah, hai semua. Sekarang kita akan melihat bagaimana perkembangan teknologi pada transportasi kelautan ya. Salah satunya adalah inovasi kapal tanpa awak, atau nama produk pada video ini itu dinamai iBot atau Innovation Bot, yang dikeluarkan atau diproduksi oleh Institut Teknologi November. Nah, pada inovasi kali ini ya diharapkan dengan tanpa awak, kemudahan dan segala aksesibilitas serta dikendalikannya pada transportasi laut itu semakin dimudahkan pada masyarakat luas. Nah, tapi pada inovasi kali ini itu lebih memprioritaskan ya pada kecelakaan atau penyelamatan situasi laut, seperti ketika orang tenggelam, dan kapal ini bisa melakukan penjemputan kepada korban tenggelam tersebut dan kembali ke titik awal secara otomatis atau autonomous yang dikendalikan dari jarak jauh. Sehingga diharapkan dari inovasi dari transportasi iBot ini itu bisa memberikan efektivitas lebih kepada pergerakan aktivitas laut. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke tantangan perubahan menjadi smart city. Nah, pembentukan smart city. Ya, jadi smart city itu di mana kehidupan masyarakat itu sudah dalam keadaan standar sosial yang tinggi dan mudah secara efisiensi. Jadi, apa yang kalian inginkan itu sangat-sangat mudah ya dalam mengaksesnya. Nah, faktor transportasi itu adalah salah satu faktor terpenting dalam pembentukan smart city karena berkaitan dengan akses mobilisasi pergerakan. Nah, kita masuk ke perubahan pola pikir. Nah, tujuan dari teknologi itu adalah memberikan kemudahan. Nah, bagaimana perubahan pola pikir masyarakat kalau mereka menganggap apa yang mereka mau itu harus mudah tanpa usaha gitu. Nah, perubahan pola pikir ini harus disiapkan secara matang-matang ya, sehingga masyarakat lebih rentan untuk menuntut sesuatu yang lebih tinggi. Nah, itu tantangan kita. Ya, yang berikutnya kesiapan dari sisi masyarakat. Masyarakat seharusnya menyiapkan segala kesiapan untuk penggunaan teknologi transportasi agar tetap sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku. Ya, transportasi itu berkaitan dengan akses mobilisasi. Nah, kalau kita masuk ke dunia internet, akses internet saja itu sudah sangat-sangat luas kan. Hampir tidak ada batas. Kita bahkan bisa mengakses keadaan luar negeri. Nah, transportasi itu dicemaskan ya. Bahkan negara pun nggak ada batasnya. Bahkan negara itu tidak ada batasnya kalau eh, penggunaan atau peningkatan transportasi itu semakin modern. Itu sangat menjadi sisi gelap bagaimana efek negatif. Nah, kesiapan dari sisi masyarakat itu sangat diperlukan ya untuk mengetahui kewajiban dirinya sebagai dasar negara yang baik itu seperti apa agar tetap sesuai dengan norma-norma atau peraturan yang berlaku.
Nah, berkaitan dengan peraturan yang berlaku, penguatan pembatasan, ya, penguatan pembatasan ini bukan berkonteks negatif, ya, bagaimana kehidupan orang itu dibatasi, tapi pembatasan ini berupa aturan agar kehidupan masyarakat itu, ya, dia bisa terlaksana dengan baik, sehingga penguatan peraturan dan penegakan itu bisa menggunakan teknologi juga, gitu. Seperti yang disenggol pada poin sebelumnya, yaitu apakah semua negara ada batasnya ya di masa depan, gitu. Nah, penguatan peraturan ini sangat-sangat diperlukan ya dari sisi pemerintah, gitu. Nah, itu saja ya presentasi materi dari saya. Saya harap materi ini dapat berguna bagi kalian atau penonton. Dan saya minta maaf apabila ada kesalahan kata atau bahasa-bahasa saya yang sedikit membingungkan atau salah-salah penyebutan. Namun selebihnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton. Eh, saya ucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa lagi. Dadah.